Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Stiki Indonesia yang telah mengundang saya untuk ya sedikit berbagi pengetahuan. Saya nggak berani mengatakan berbagi ilmu ya, nanti takutnya dikira ilmu yang canggih-canggih gitu. Jadi berbagi pengetahuan tentang data driven world. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa sih mas, nggak apa-apa ya. Oke. Kemarin sudah saya kirimkan ke nggak usah. Ya oke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh di Wawan, S1 saya matematika di Universitas Gadjah Mada. Saya kuliah tahun 78. Belum pada lahir. Kayak kayaknya belum pada lahir nih tahun 78. Kemudian lulusnya tahun 82 gitu. Dulu programnya tuh 5 tahun waktu saya kuliah, tapi saya bisa menempuh alhamdulillah 4 tahun selesai di kuliah matematik, di kuliah yang nggak tahu orang kok nggak begitu suka matematik ya. Cuman saya tuh sejak SD itu sudah suka dengan matematik gitu. Jadi makanya mungkin kemudian S2 saya di kota Manchester United. Jadi pada waktu saya kuliah di Manchester United memang sudah di atas gitu. Manchester City itu masih divisi 3 kalau nggak salah gitu. Sampai saya pulang S2 tahun 87, kebetulan selesai baru tahun 90 saya pulang, itu masih divisi 3. Saya kembali lagi kuliah di Inggris, di Manchester tahun 91, Manchester City juga masih divisi 3 gitu. Sampai saya pulang 96, City itu masih divisi 3 dan tidak punya stadion. Jadi pada waktu saya kuliah di sana itu Manchester City masih pinjam stadionnya kota, tapi bukan miliknya Manchester City. Gitu. Baru setelah Manchester City dibeli oleh Sheikh dari United Emirates, baru masuk ke divisi utama gitu ya, sampai punya stadion yang sangat megah gitu, menyaingi Manchester United gitu. Jadi sebenarnya kalau tinggal saya itu di Manchester City, bukan di Manchester United. Manchester United itu kota sebelahnya Manchester sebenarnya gitu ya. Jadi oke. Jadi saya dan di S3 juga sebenarnya S2 itu ilmu komputer, tapi S3-nya itu dulu namanya komputasi, tapi sekarang sudah bergabung menjadi S3 menjadi Departemen of Computer Science. Kemudian saya ya tadi sudah disebutkan pada waktu kuliah Pak Kaprodi tadi itu saya memegang Kaprodi S2 dan S3 gitu ya. Jadi oleh karena itu teman-teman mahasiswa di sini itu jadi cucu mahasiswa ya. Ternyata saya sudah cukup tua juga ya. Ya, kalau tanggal lahir maaf saya nggak berani menyampaikan, nanti ketahuan kalau saya sudah tua sekali gitu. Jadi tapi yang jelas bahwa teman-teman mahasiswa di sini menjadi cucu mahasiswa. Bahkan Pak Wawan ini usianya masih lebih muda daripada anak saya yang nomor 1. Loh, berarti jadi ketahuan saya sudah sudah tua sekali gitu. Ya, oke. Jadi sedikit itu kemudian saya memegang S2 dan S3 itu sejak tahun 99 sampai dengan 2011. Mungkin saya di UGM itu menjabat yang paling lama itu 12 tahun. Nah, melebihi dua periode rektor. Rektor itu kan 10 tahun ya. 5 tahun lah. Saya tuh 12 tahun megang program studi, lumayan cukup lama gitu ininya. Jadi kalau teman-teman di jurusan itu
mengatakan S2 dan S3 itu miliknya Pak Yoyo, bukan yang lainnya cuma mengganti aja gitu, cuma megang jabatan. Tapi pemiliknya itu saya dianggap sebagai ownernya S2 dan S3 gitu. Jadi dan kebetulan juga bimbingan saya S2 itu ada beberapa di sini tadi, beli Indra, beli Gusdi, ya itu sama-sama. Oh ya, Pak Gusdi. Ada Gusdi 2 ya, 2 Gusdi itu. Oh dari Unut. Ini Gusdi kecil. Ya. Oke, jadi saya mau menerjemahkan data driven world itu agak susah. Driven itu disopiri, masuk terjemahnya disopiri ya, disetiri. Driven itu kan sebenarnya kalau kita punya suatu kemudian driven itu biasanya disopiri gitu ya, seperti saya nyopir dari Jogja sampai ke Singaraja sampai ke Denpasar, ternyata lumayan saya masih cukup kuat untuk nyetir dari Jogja sampai ini tanpa pengganti, karena istri saya dan keponakan saya nggak bisa ganti sopir, jadi kalah ini beli Wawan kalah kalau perkara nyopir itu masih kalah jauh. Saya masih bisa menempuh 12 jam non-stop tanpa istirahat. Ini ya paling istirahat ke kamar mandi sama beli bensin. Oke. Jadi memang susah menerjemahkan untuk data driven world ya. Makanya mungkin ini juga nggak begitu tepat gitu ya di data yang dunia yang dikendalikan data. Itu mungkin juga nggak terlalu pas gitu ya. Ternyata nggak nyampe. Next saja deh. Nah, oke. Sebelum kita ke bahas ini seringkali saya tanyakan ke Mas, apa sih bedanya data dan informasi? Gitu. Ternyata ya biasanya bisa menerjemahkan apa sih data dan tapi sebenarnya di mana sih letak inti? Ada persamaan dan perbedaan enggak antara data dan informasi? Next, Mas. Oke. Ya, ini biasanya kalau ini semua tahu ya. Data itu bahan untuk menghasilkan informasi melalui suatu proses. Jadi yang penting di sini adalah bahwa informasi itu dihasilkan dari suatu proses, tidak muncul begitu saja. Gitu. Next. Jadi sehingga informasi itu hasil pengolahan data melalui suatu proses. Jadi itu yang penting di sini ada kata kuncinya adalah proses. Ya. Kata kuncinya bukan hasil atau apa, tetapi intinya adalah satu proses. Next. Nah, jadi perbedaan antara data dan informasi itu terletak pada posisi di mana dia itu berada pada proses. Itu. Nah, kalau sebelum proses itu kita sebut data, sudah proses itu namanya informasi. Intinya itu. Ya. Jadi bukan pada substansinya. Jadi kalau saya mengatakan ini data atau informasi, ya. Nah, tergantung kita lihat di mana dia atau proses apa terhadap atau data atau informasi itu terhadap proses apa gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan satelit itu informasi gitu. Sementara ikannya mungkin data. Nggak bisa begitu. Kita harus melihat dulu di mana prosesnya gitu. Ya. Next, Mas. Nah, contoh analogi saya pakai ya kalau satelit tadi sama juga. Kalau kita bicara satelit pada proses pembuatan satelit, maka satelit itu sebagai informasi, sedangkan bahan ikannya itu sebagai data, gitu. Ya. Sama juga dengan gula. Ya, gula itu data, itu hasil pengolahan atau bahan olahan atau bahan untuk olahan. Nah, itu tergantung prosesnya. Ya, jadi nggak bisa kita gula itu hasil olahan dari pabrik gula, nggak bisa.
kalau terhadap pabrik gula, ya gula itu sebagai informasi karena hasil olahan. Tetapi kalau kita bicara pabrik sirup, maka gula itu bukan lagi informasi. Gula itu sebagai data karena dia sebagai bahan untuk diolah menjadi sebuah sirup. Gitu. Nah, apakah sirup itu data informasi? Tergantung prosesnya lagi. Kalau kita melihat proses pembuatan es teler, yang dibicarakan makanan. Kalau yang dipakai itu adalah es teler, gitu ya. Maka sirup itu menjadi data gitu ya. Karena digunakan untuk buat es teler gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita bicara data dan informasi itu bukan dari bendanya, tetapi dari prosesnya. Ya, kita nggak bisa mengatakan benda ini proses atau benda ini informasi atau data itu nggak bisa kita sebutkan, sehingga kadang-kadang orang ya kalau mau dilihat bendanya, mau disebut data ya silahkan, disebut informasi ya silahkan. Karena yang membedakan antara data dan informasi tadi adalah proses gitu. Yeah. Next. Ya, jadi kalau substansinya tidak ada perbedaan antara data, jadi bisa dilihat bedanya kalau berdasarkan proses. Next, Mas. Oke. Nah, saya kira beberapa istilah yang terkait dengan data itu cukup banyak ya. Saya hanya menyampaikan sebagian. Ada yang namanya struktur data, basis data, data warehousing, data mining gitu ya. Lalu data mining itu kalau orang dari Purwokerto itu diplesetkan jadi data maning itu lagi. Nggak tahu ini orang-orang. Lalu big data. Sebenarnya sebelum big data itu ada very large database. Tapi kemudian berubah menjadi big data. Kemudian nah ini ilmu pengetahuan data, nanti kita lihat, atau data science, keamanan data dan seterusnya. Jadi banyak sekali sekarang istilah data itu yang dipakai di dunia gitu ya. Walaupun asal usulnya itu adalah pada struktur data. Semuanya yang ada di sini itu di awal itu di struktur data itu. Ya, karena kalau kita nggak punya struktur data, yang entah apapun bentuknya gitu, apapun bentuknya, ya nggak bisa diolah pakai komputer kan. Karena komputer itu hanya bisa mengolah data atau informasi yang terstruktur. Next. Nah, ini big data. Big data ini istilah yang ya boleh baru ya enggak ya. Jadi data yang mahal dalam arti kita tidak bicara uang ya, tapi kita mahal itu kalau kita bicara proses, mahal itu ya dari resource yang dipakai, memori ataupun waktu ya. Untuk di manage dan mungkin sangat sukar untuk diekstrak itu kita ambil nilainya ya, data itu bisa kita ambil nilainya baik dari sisi volume, kecepatan, variasi dan kompleksitas. Ini salah satu mata kuliah yang jarang diajarkan. Saya nggak tahu apakah di sini diajarkan, tapi yang jelas waktu S2 Pak Kaprodi ini sudah belajar, yaitu analisis algoritma yang melihat kompleksitas algoritma. Cuman ada mata kuliah itu nggak, Mas? Ada, alhamdulillah kalau ada kompleksitas. Karena banyak yang tidak berani mengajarkan, walaupun alumni S2 itu nggak berani mengajarkan kompleksitas ini, gitu. Karena matematis gitu. Beli Wawan itu juga disertasinya nggak pakai kompleksitas. Karena kalau ada kompleksitasnya saya tanya, wah semaput nanti. Makanya nggak usah pakai. Saya bilang nggak usah pakai kompleksitas daripada nanti saya tanya semaput gitu, malah nggak jadi ujian. Ya udah nggak usah kompleksitasnya diabaikan. Walaupun saya harusnya
apa namanya, kalau dari bidangnya saya yang harusnya menanyakan ini di mana letak kompleksitasnya dari grup DSS-nya ini gitu. Harusnya saya menanyakan, tapi ya sudahlah, daripada apa namanya, saya membuat gara-gara beli wawan semaput di kampus pada saat ujian, ya sudah, saya nggak usah nanya tentang kompleksitas. Padahal ini salah satu apa ya, unsur penting di dalam ilmu komputer itu adalah kompleksitas algoritma. Oke, jadi ada 5V tadi ya, volume, velocity, variety, veracity, dan value. Jadi velocity itu kecepatan data itu bertambah, ya, apakah periodik, real time, dan seterusnya. Kemudian volume dari zaman dulu kita bicara kilobyte sampai dengan zettabyte. Zettabyte itu 2 pangkat 70 kalau nggak salah. Ya, variety, jadi data itu bervariasi mulai dari dulu apa namanya, integer ini, kemudian record, tabel, basis data, multimedia, sampai ke sosmed dan seterusnya sampai teks. Nah, ini menunjukkan bahwa data jadi menjadi big data itu karena di sosmed itu banyak sekali data yang berseliweran gitu ya, atau banyak yang ini nanti saya akan oke, next saja Mas. Nggak nyampe ya, terlalu jauh Pak ya. Balik. Bentar. Ini tadi. Ya, nextnya aja lah. Mungkin ini nggak bisa back. Oke, terus. Ya, tadi sudah disebutkan sains data. Sains data itu apa sih? Banyak orang berbicara mengenai data science atau sains data gitu ya. Sebenarnya ini apa ya, makanan apa sih ya sains data itu ya? Karena orang melihatnya data itu ya seperti tadi sudah saya sampaikan gitu. Kita bicara struktur data dan seterusnya, tapi kenapa kok ada sains, ada ilmu pengetahuan tentang data? Ya, sebenarnya sama juga di apa namanya, di informasi itu ada teori informasi, theory of information itu apa namanya, ilmu kuno itu ya, teori information, dan itu teori informasi itu adalah teori matematik tentang informasi, sehingga sains data itu lebih kepada teori matematik tentang data gitu. Walaupun tidak ada definisi yang tepat ya. Namun kalau kita lihat bahwa sains data itu prinsip analisis, proses, dan visualis data untuk menghasilkan produk data. Jadi ini yang menjadikan dia matematis itu karena ada analisisnya ya. Kita menganalisis data secara matematis, kita proses secara komputer, visualisasi data kita sajikan apa namanya, dalam bentuk ya terserah nanti bentuknya seperti apa ya, gambar dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa ini akan menghasilkan produk data yang bisa berupa informasi. Nah, kembali lagi karena itu ada proses gitu, berarti bisa menghasilkan informasi seperti tadi saya sampaikan. Kemudian bisa berupa pengetahuan ya, jadi kita menganalisis data menghasilkan pengetahuan. Ini hebatnya sains data. Jadi dan ini semuanya kembali lagi, kalau apa namanya, orang komputer itu nggak suka matematik, bagaimana bisa mempelajari sains data ya, sains data itu dasarnya adalah matematik gitu. Seperti tadi saya sampaikan, teori informasi itu dasarnya adalah matematik, mathematical theory of information. Ini mathematical theory of data gitu ya. Jadi nah kemudian keputusan tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa produknya itu bisa keputusan ataupun juga kesimpulan, sehingga
definisinya itu mungkin agak banyak yang bisa dilihat dari sudut mana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dia merupakan multidisiplin ilmu pengetahuan yang menggunakan, nah ini kalau kita lihat prinsip metode saintifik, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstra pengetahuan yang mendalam dari data terstruktur maupun tidak terstruktur, terutama untuk dataset yang besar. Ya, karena sekarang orang berbicara dataset, gitu ya, data yang sangat besar, itu kemudian bagaimana kita bisa mengekstrak itu dengan metode-metode yang tadi, ya, memproses algoritma ya. Kalau apa namanya, metode itu terkait dengan algoritma, proses juga terkait dengan algoritma, sistem juga nanti terkait dengan algoritma dan sebagainya. Nah, zaman saya dulu atau ya mungkin Bapak Ibu belajar itu, kita itu belajar, semua belajar itu dari data, nggak ada yang belajar tanpa data gitu ya. Entah data itu berupa pengetahuan, berupa informasi atau apa tadi saya sebutkan, tetapi bahwa kita itu dulu belajar dari data. Nah, secara manusiawi belajar kita itu mungkin tidak terlalu banyak ya, belajar mempelajari data itu. Nah, sementara sekarang ini data itu begitu banyak. Sekarang misalkan aja kalau kita melihat apa namanya, saham gitu ya, data saham atau data perubahan nilai mata uang. Kalau mata uang mungkin harian ya, tapi kalau data saham itu kan ordernya mungkin detik atau menit atau detik gitu ya, itu sudah berubah sangat cepat sehingga mungkin manusia tidak cukup jeli untuk untuk menganalisis gitu ya. Jadi kalau dulu waktu belajar ya, saya misalnya belajar kalkulus ya, paling sedikit statistik juga datanya zaman dulu, atau bahkan saya nggak tahu sekarang apakah masih yang namanya data besar itu di atas 30 ya. Tapi sekarang nggak mungkin apa namanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang bahwa data besar itu 30. Dulu kalau kita belajar statistik, data kecil itu di bawah 30, data besar itu di atas 30. Itu memang ada perbedaan treatmentnya. Nah, tapi sekarang nggak mungkin 30 kok besar, itu udah dimarahin itu. Ya, kemarin ada mahasiswa mempunyai data 1000 aja itu dianggap, wah itu kecil, itu 1000, mestinya di atas 10.000 gitu. Jadi konsep data besar pun sekarang juga berubah apa namanya, maknanya. Kemudian nah dengan banyaknya data yang berseliweran, banyak data yang harus kita pelajari gitu, rasanya mungkin akan sukar bagi manusia untuk mempelajari itu. Walaupun sekali lagi bahwa kita itu juga punya kemampuan untuk belajar. Nah, kemudian oke lah, karena kita kesulitan, cobalah kita minta mesin untuk belajar. Ya. Kita perintahkan mesin untuk belajar dari data, karena mesin bisa bergerak dengan cepat. Mungkin kita tidak bisa melihat bergerak dengan cepat. Misalnya tadi perubahan apa namanya, saham gitu ya, nilai saham dari perusahaan itu kan sukar, mungkin tidak mudah Pak. Kalau satu misalnya udang garam saja atau sampurna saja, atau mungkin kita masih bisa melihat, tapi kalau kita melihat pada semua saham mungkin akan kesulitan. Nah, oleh karena itu kita minta mesin untuk belajar. Nah, konsep itulah yang memunculkan yang disebut dengan machine learning. Machine learning itu terus terang aja terjemahannya banyak yang tidak tepat gitu. Kalau terjemahannya mesin pembelajaran itu maknanya beda. Padahal banyak sekali machine learning
orang menerjemahkan dalam kurung mesin pembelajaran. Tidak tepat juga. Kenapa sangat tidak tepat? Mesin pembelajaran itu adalah mesin untuk belajar. Seperti yang dipakai di seperti dipakai di Undiksa misalnya. Di IKIP mantan IKIP gitu ya. Mantan IKIP. Nah, itu mereka diminta untuk membangun mesin untuk belajar gitu. Makanya lalu jadi mesin pembelajaran. Kalau kita terjemah pembelajaran mesin, tambah tidak tepat lagi. Pembelajaran mesin itu adalah pembelajaran tentang mesin, nggak tepat lagi. Gitu. Ini kan sebenarnya mesin disuruh belajar. Artinya sebenarnya kalau cuman terjemahnya kalau jadi jelek, mesin learning itu sebenarnya mesin yang belajar. Karena memang betul-betul mesin yang belajar. Gitu. Ya. Kalau dulu manusia yang belajar mempunyai pengetahuan, ya, kita lalu mempunyai pengetahuan belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi dan seterusnya, ya, manusia yang belajar lalu mempunyai pengetahuan. Nah ini kita akan meminta mesin itu belajar supaya ada pengetahuan yang nanti bisa kita pakai. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau terjemahan yang benar itu adalah mesin yang belajar, ada yangnya. Cuman mata kuliah kok ada yang itu apa? Kok nggak pantas. Tapi memang yang betul sebenarnya itu, gitu. Karena memang konsepnya adalah bagaimana mesin itu belajar. Jadi mesin belajar untuk bisa memperoleh pengetahuan yang nanti akan dipakai. Jadi sebenarnya sama seperti kita pada waktu kita belajar, teman-teman mahasiswa juga belajar gitu untuk mendapatkan pengetahuan kan. Gitu. Entah belajarnya dari kuliah, dari apa gitu, itulah lain masalah. Tetapi yang penting bahwa kita belajar itu untuk sebuah pengetahuan. Itulah yang mendasari kenapa machine learning itu selalu dikaitkan dengan AI. Gitu. AI itu sekarang terjemahnya kecerdasan artifisial, bukan kecerdasan buatan. Gitu. Itu terjemahan resmi dari pemerintah. AI itu adalah kecerdasan artifisial, bukan kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan. Itu sudah, kalau mata kuliahnya masih seperti itu harus diganti itu. Kalau itu nama mata kuliah resmi, terjemahan resmi dari. Kenapa? Karena artifisial itu tidak bisa diterjemahkan sebagai buatan atau tiruan. Oleh karena itu ya tetap ditulis artifisial. Sama juga kalau kita bicara mouse, masuk terjemah tikus gitu kan. Nah, jadi waktu saya kehilangan mouse itu, tikus saya mana itu? Pada bingung. Loh, bapak tikus di sini. Ya maksudnya itu mouse gitu. Nah, kan lucu gitu. Ya Jadi ada beberapa yang jadi konsep AI itu adalah konsep kecerdasan. Untuk bisa cerdas menjadi pengetahuan harus punya pengetahuan. Untuk punya pengetahuan harus belajar. Gitu. Nah, sekarang belajarnya kalau sistem AI itu harus punya pengetahuan, dia harus belajar. Belajar dari mana? Bisa jadi belajar dari manusia. Ya, artinya manusia yang belajar, kemudian pengetahuannya disimpan di dalam komputer. Nah, sekarang di era sekarang itu belajarnya minta bantuan komputer. Gitu. Jadi pengetahuan yang untuk belajar itu komputer yang disuruh. Ya, jadi kalau dulu manusia yang memasukkan pengetahuan, sekarang komputer yang disuruh untuk belajar dari sekumpulan data. Tapi memang berbeda antara pengetahuan yang dipelajari melalui kuliah, melalui ini dan sebagainya, dengan pengetahuan yang dari data itu memang beda gitu. Jadi ada ranah di mana kita boleh menggunakan machine learning, di mana kita tidak boleh menggunakan machine learning. Artinya tetap menggunakan manusia gitu. Walaupun juga manusia nanti juga belajar dari data gitu. Ini semuanya juga tapi ada hal-hal yang mungkin yang merupakan kelebihan dari manusia pada waktu belajar, tapi juga ada kelebihan mesin yang mesin yang belajar yang menghasilkan pengetahuan.
Jadi sebenarnya AI itu bukan mesin learning, tapi mesin learning itu merupakan bagian dari artificial intelligence. Banyak yang keliru. Terus terang aja banyak yang keliru. Kalau berbicara AI selalu belajar mesin learning. Padahal enggak. AI itu bisa mesin learning, bisa juga manusia yang belajar gitu. Bisa dari dua sisi, tidak hanya dari monggo Bu Emi. Nah, ini Bu Emi juga mahasiswa saya. jadi mahasiswa S3 saya gitu ya, yang baru lulus tahun 2000 berapa Mbak? 2019 gitu ya. Oke, lanjut next Mas gitu. Ya. Jadi pada dasarnya mesin learning itu adalah proses pembelajaran terhadap satu dataset untuk menghasilkan pola yang digunakan yang sebagai pengetahuan untuk klasifikasi. Itu sebenarnya pengetahuan yang nanti akan kita gunakan untuk kesimpulan. Ya. Hanya dalam bentuknya itu adalah klasifikasi. Ya. Jadi misalkan tadi ngobrol-ngobrol dengan beliau Wawan di Bali ini katanya ada 20 destinasi wisata yang ada gitu ya. Kemudian kita klasifikasi. Nah, klasifikasi berdasarkan pada jarak dan seterusnya. Nanti akan digunakan untuk menyimpulkan, oh ya saya mau hari ini misalkan kita mau pergi ke klasifikasi yang seperti apa. Kan ada macam-macam ya klasifikasi gitu ya. Jadi mungkin destinasi untuk yang pantai atau pegunungan atau alam gitu ya. Itu bisa diklasifikasi. Nah itu kan nanti digunakan untuk menyimpulkan. Jadi kalau seperti ini berarti ini termasuk klasifikasi. Nah, kalau mau lihat lagi, ini masuk klasifikasi pegunungan gitu. Kalau ataukah ini klasifikasi kuliner gitu ya. Jadi kalau di ke arah Padang Bae itu kan ada gua lawa dan ada sate apa namanya? Sate lilit apa itu? yang sebelum gua lawa yang masuk ke kiri itu. Nah, itu kan diklasifikasi. Oh, ini ada Jadi sebenarnya klasifikasi itu sama seperti bahwa ini menjadi digunakan untuk menyimpulkan. Gitu ya. Ya, jadi nanti untuk membuat kesimpulan terhadap kejadian yang baru, sama seperti ini klasifikasinya adalah penyakit, misalkan penyakit COVID. Nah, jadi kalau orang punya gejala ini, nah ini kemungkinan masuk berdasarkan pada mesin yang belajar itu masuk di COVID. Walaupun sebenarnya begini. Kita itu selalu bermusuhan, maaf ya, dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran kalau kita sudah berbicara sistem tentang diagnosis penyakit. Kita berbicara dengan menggunakan sistem AI, ya. Entah itu nanti dengan sistem pakar, dengan case based reasoning, dengan machine learning gitu. Nah, mereka bilang kita itu belajar bertahun-tahun sebagai dokter, mosok mau dikalahkan dengan komputer. Itu yang selalu kita bertentangan dengan maaf teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Itu repotnya di situ gitu. Tapi kalau teman kedokteran itu kita libatkan di dalam penelitian kita, baru mereka sadar bahwa oh ya ini penting gitu. Tapi sebelum ini biasanya kita pertama kali itu adalah mendapat penolakan dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran kalau kita berbicara mengenai machine learning, AI, khususnya untuk bidang kedokteran. Karena mereka mengatakan diagnosis itu adalah masalah nyawa, gitu. Masa nyawa mau diinikan dengan komputer gitu. Padahal ini. Jadi oleh karena itu kalau mereka sudah dilibatkan, mereka akan sadar gitu ya, akan tahu. Oh ya ini ternyata ini penting. Data mining sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Ya, dia mempelajari pola data untuk menemukan pengetahuan dengan proses knowledge discovery.
Ini juga sama bahwa knowledge itu dihasilkan untuk menyimpulkan. Jadi sebenarnya apa namanya semuanya itu kita bangun agar supaya kita bisa membuat apa namanya cerdas itu kalau kita itu bisa membuat kesimpulan ya, atau kita membuat keputusan gitu ya. Ya seperti tadi apa namanya ini keputusannya ini mau kemana dulu, ke Gua Lawa dulu atau ke Sangeh dulu atau ke apa namanya Sakih dulu gitu ya. Nah ini kalau sudah sampai ke situ itu urusannya Pak Pawan yang disertasinya tentang sistem pendukung keputusan gitu. Ya, jadi itulah sebabnya dulu saya menguji yang menguji dari pariwisata, yang satu saya dari bagian sistem pendukung keputusan gitu. Kemudian nah masalah sekarang adalah data set yang tersedia sekarang ini sangat banyak, bahkan beberapa itu dapat diperoleh tanpa berbayar. Bener ya Mbak Emi ya? Ya gitu. Saya harus konsultasi dengan mahasiswa saya. Ya, jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar itu ya mahal juga. Kemarin ada mahasiswa itu untuk mengumpulkan data citra gigi itu harus bayar 25 juta. Itu Liwira itu kayaknya juga cukup banyak itu bisa untuk mengumpulkan data apa namanya hasil EEG, rekaman EEG itu sekitar 10 jutaan itu untuk data ini ya. Saya bilang apa data set yang di luaran nggak ada, kayaknya belum ada itu Pak gitu ya. Ya sudah, dibantu dengan mahasiswanya Bu Emi juga gitu ya. Jadi kemudian ada bimbingan saya dari Undiksa ya, tentang EEG gitu. By the way saya itu ternyata setelah saya hitung-hitung itu punya bimbingan orang Bali sekitar 12 atau 13 orang. dari S2 maupun di S3 itu ya. Jadi nggak tahu kok entah kebetulan atau gimana gitu, mungkin saya terbanyak yang punya bimbingan dari Bali gitu. Mulai dari Politeknik, Udayana, kemudian temannya Pak Dadang itu mana? Stikom Bali di sini. Belum lagi yang belum bekerja di Diksa sana, di Singaraja sana. Itu cukup banyak. Oke. Nah, jadi karena data itu banyak, maka lalu menggunakan mesin learning supaya mesinnya belajar gitu. Ya, untuk membuat keputusan. Saya selalu mengatakan mesin learning itu sebenarnya bukan hal yang baru. Itu sudah lama. Gitu. Kenapa saya katakan lama? Saya pernah nonton film tahun 78. Ya, itu sudah apa namanya filmnya itu menunjukkan bagaimana mesin itu belajar. Konsep mesin learningnya itu ada. Tapi itu kalau yang nggak suka film, kalau yang ngajar mesin learning pasti nggak akan merefer ke situ. Karena saya suka nonton film gitu ya. Saya masih ingat tahun 78 itu nonton film itu apa namanya tentang robot yang belajar. Saya selalu mengatakan ini ide dari mesin learning ini dari film ini. Gitu. Nggak tahu. Apa namanya konsep mesin learning itu kalau Anda mau belajar melihat konsep mesin learning itu tontonlah film ini. Cuman saya nggak tahu apakah masih ada di YouTube atau enggak. Tapi mahasiswa saya suruh cari entah gimana caranya cari film ini, Anda lihat bagaimana konsep mesin learning itu. Next Mas. Nah dengan oleh karena itu data itu memegang peranan penting di dalam kehidupan yang luas ini ya. Nah sehingga seolah-olah ya apa-apa data tadi sudah disebutkan, apa-apa kok yang dibicarakan data gitu. Karena semua sistem kehidupan itu menggunakan data yang ada di Jakarta Raya ini. Ya orang berbicara apa namanya planet yang jauh nggak karu-karuan sana sekian ribu tahun cahaya itu kan juga karena data gitu. Ya, mereka orang di observatori itu melihat pada data gitu. Ya. Walaupun datanya itu lama ya, seperti di Antartika itu semuanya dari data.
Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat data driven world itu sebenarnya sudah, kalau kalau data konsepnya sendiri itu sebenarnya cukup lama. Ya semuanya tergantung tergantung pada data gitu ya. Jadi mungkin sejak sejak kalau di agama Islam itu sejak Nabi Adam itu, sejak manusia pertama kali ada, itu sudah belajar data, bagaimana data apa namanya data untuk menguburkan. Ya. Nah, mungkin juga sama di mungkin yang di agama Hindu belajar data dari India mungkin ya, bagaimana membakar jenazah dan sebagainya. Ya, jadi semuanya itu sebenarnya kalau kita bicara data itu sejak dulu, hanya saja yang membedakan kenapa sekarang disebut dengan data driven world itu karena semuanya itu apa namanya terkait dengan IT gitu ya. Jadi data driven world sebenarnya kalau mau di apa namanya ini di dunia IT gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara data driven world ya, dunia itu sejak dulu ya kita itu selalu memerlukan data. Enggak mungkin kita itu tidak memerlukan data. Sejak pagi sampai malam itu kita selalu memerlukan data gitu kan. Dari pagi di mana yang kira-kira nggak banjir gitu. Karena tadi waktu mau sampai ke sini di jalan apa tadi itu banjir sampai apa namanya mungkin kalau itu hampir sedengkul gitu ininya banjirnya gitu ya. Nah itu kan kita tahu datanya juga gitu. Jadi dari pagi sampai dari bangun sampai tidur lagi itu selalu kita itu menggunakan data. Jadi seolah kok hidup kita itu diatur oleh data gitu ya. Nah itu yang menerjemahkan itu. Tapi sebenarnya ya tadi itu. Cuman sekarang orang berbicara data driven world itu kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi gitu. Jadi beruntunglah yang kuliah di bidang teknologi informasi melihat data driven world dari sisi bukan dari sisi pengguna, tetapi dari sisi bagaimana mengatur data driven world ini. Oke, next Mas. Nah, jadi setiap hari tadi sudah saya sampaikan orang atau orang yang berbisnis gitu ya, apalagi orang yang berbisnis, orang yang biasa seperti saya aja tiap hari bergantung pada data untuk berfungsi. Ya. Jadi sebenarnya ya sejak dulu sih data itu penting, tapi sekarang ini semakin lama data itu menjadi lebih penting dan seterusnya. Sampai sekarang data itu dan penggunanya secara strategis itu juga ya semakin berharga gitu data itu. Ya. Artinya semakin berharga itu semakin bukan harga tadi karena bayar tadi, bukan, semakin berharga itu semakin berharga untuk kita gunakan, intinya sebenarnya itu. Jadi bukan berharga dari bayar 25 juta tadi, bukan. Saya nggak tahu dulu beli papan bayar ke apa namanya dinas pariwisata apa enggak ya untuk mengumpulkan data tentang pariwisata di Bali ini. Startup dan bisnis di seluruh dunia itu menggunakan software untuk mengumpulkan, menyimpan, ya semuanya berlomba-lomba untuk membuat supaya komputer itu bisa memproses tadi itu, tadi saya memproses, mengolah data dan sebagainya gitu. Ya tujuannya sebenarnya kita itu tujuan apa ya, hidup kita itu membuat keputusan, atau kegiatan hidup kita itu tiap hari membuat keputusan. Ya. Ini mahasiswa bangun pagi membuat keputusan nanti datang kuliah apa enggak, itu kan buat keputusan gitu. Atau yang sederhananya bangun gitu, kalau yang kos gitu ya, itu sarapannya apa ya gitu. Nah, Mbak Emi juga gitu, tiap pagi juga mikir kan, ini saya harus masak apa untuk suami. Itu kan tiap hari sudah mulai dari pagi aja buat keputusan, nanti sore hari juga buat keputusan
ini suami mau dikasih apa namanya, disediakan makanan apa, kopi jenis apa dan seterusnya gitu ya. Itu kan kayaknya hidup kita itu nggak bisa lepas dari pembuatan keputusan gitu. Ya, termasuk membuat apa namanya Google Map itu Google Map itu juga bisa untuk buat keputusan. Seperti kemarin kita dari Saraswati ya, bukan dari, oh iya, dari Besakih mau ke Sukawati kok Saraswati. Nah itu ada pohon tumbang macet gitu, cari jalan. Oh iya, ini ambil keputusan jalan ini. Nah ini yang buat keputusan apa namanya beli Wawan ini. Jalannya kecil tapi tidak apa-apa, tapi menyelamatkan dari antrian yang sangat panjang karena ada pohon tumbang di tengah jalan gitu. Dan itu ternyata memang macetnya tuh panjang sekali gitu ya, berarti kan yang buat keputusan juga gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk problem solving, nah ini tadi salah satu contoh problem solving. Untuk yang buat keputusan itu untuk problem solving masalah tadi, kalau Bu Emi masalah sarapan gitu ya. Mahasiswa juga punya masalah sarapan kalau yang kos gitu. Kalau yang tidak kos, nah itu udah disediakan orang tuanya, tinggal beres saja makan gitu. Tapi kalau yang kos biasanya, nah ini mau sarapan apa ini, harus buat keputusan. Oh, nah itu kan perlu data juga, punya makanan di rumah apa enggak, kalau mau apa namanya makan di luar yang di mana, jauh apa enggak, murah apa enggak, enak apa enggak. Nah itu kan kita harus membuat keputusan lagi gitu ya. Jadi kalau di dunia bisnis itu menciptakan produk baru ya. Kalau di sini bukan produksi, misalkan gimana sih mau mendirikan program S2 baru apa enggak gitu ya. Nah, itu kan atau S2 apa yang mau kita buat, apakah S2 teknik informatika atau S2 sistem informasi atau S2 sistem komputer. Sistem informasi nggak ada ya di stick ini, nggak ada ya. Jadi misalnya seperti kita mau mengembangkan S2 informatika atau sistem komputer, nah itu kan untuk menciptakan nanti sistem teknik informatika yang seperti apa, itu sebuah keputusan. Nanti kita membuat hasilnya itu apa namanya, itu termasuk yang produk baru kalau belum ada di Sticky Indonesia ini. Nah, itu kan produk baru. Informatika yang seperti apa? Apakah informatika pariwisata gitu, karena ada Pak Wawan yang dari apa namanya disertasinya tentang pariwisata gitu ya. Atau apa namanya yang lain. Jadi ada ya, kalau kita punya produk baru itu biasanya apa namanya, orang akan mencari yang khas gitu ya, sesuatu yang khas itu apa gitu ya. Itu biasanya yang dicari. Pemasaran dan sebagainya. Ini beberapa contoh, misalkan di sini menggunakan data untuk penanganan yang efektif berbasis evidence ya, berbasis ini untuk mencegah para pemuda melakukan tindak kriminal. Kalau di Jogja itu namanya titik ya, itu dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya, kadang berkelahi, kadang cuman apa namanya, kadang itu bawa senjata tajam itu untuk bacok. Yang di beberapa mahasiswa itu pernah ada yang kena itu malam-malam, biasanya malam-malam gitu. Kalau di Jogja namanya klitik. Di sini nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi di Jogja itu ada itu. Nah itu dan memberikan pelajaran bagaimana perilaku sosial, kenapa kok sampai terjadi adanya apa yang kita sebut dengan klitik itu. Nah itu kita belajar dari situ, kita pelajari, oh ini kondisi orang tuanya, kemudian kondisi pergaulannya dan sebagainya. Itu kan kita harus memerlukan data untuk bisa situ. Next, Mas. Nah, salah satu yang penting di dalam big data itu adalah korelasi.
bagaimana kita menentukan korelasi antar data seperti tadi, bagaimana perilaku berdasarkan pada kondisi kondisi kehidupan sosial dari ini, termasuk korelasi antara ketika pelajar tidak masuk sekolah dengan tidak ada sejarah kehadiran orang tua ke sekolah. Kita mungkin ke sekolah itu cuman ngantar ya. Tetapi mungkin di luar negeri itu orang tua ke sekolah itu untuk berinteraksi dengan gurunya, dengan ini gitu. Jadi bukan sekedar antar jemput. Ya. Nah ini sehingga kita bisa tahu, orang tua itu bisa tahu bagaimana kondisi anak itu di sekolah langsung dari gurunya, bukan dari ini. Jadi lebih banyak untuk interaksi dengan guru, dengan pihak sekolah dan sebagainya gitu. Dan kalau lama itu tidak ketemu, gurunya akan nanyakan, kenapa bapakmu tidak pernah ke sini gitu. Nggak pernah ke sini, itu maksudnya ya ketemu dengan gurunya gitu. Ternyata itu penting bagi perkembangan anak. Mungkin untuk yang saya nggak tahu apakah ada yang kelas seperti itu ya. Termasuk juga misalnya kita bisa melihat korelasi antara penyakit dengan obat yang dibeli di apotek. Jadi bukan hanya obat yang dibeli dan penyakitnya aja, tapi bagaimana hubungan antara obat dan penyakit gitu. Jadi biasanya kan orang datang ke apotek, oh ini butuh obat apa. Sebenarnya bukan sekedar itu, tapi seringkali kalau saya ke apotek cuma ditanya mau beli obat apa, harusnya ditanya juga untuk sakit apa gitu. Sehingga kalau kita punya data seperti itu, kita akan bisa menentukan, oh kalau ada orang sakit ini saya kasih obat ini gitu. Itu kan relasi antara obat dengan penyakit. Dari kebiasaan orang membeli obat dan penyakitnya, cuman jarang sekali apotek yang jual itu di apotek itu menanya penyakitnya gitu ya. Biasanya cuma beli obat apa gitu ya, padahal itu sebenarnya, dan itu nggak tahu apakah dicatat apa enggak ya. Harusnya itu dicatat supaya bisa menjadi, mungkin yang dicatat yang di apotek ya, di rumah sakit, tapi kalau yang di apotek luaran kayaknya sih nggak dicatat gitu. Oke, next Mas. Ya. Nah, kita lihat bahwa evolusi dunia data itu teknologi membantu bisnis menyelesaikan masalah bagaimana analisis data yang memungkinkan kita menyediakan pemahaman baru terhadap bagaimana kita dapat bekerja lebih baik di masa depan, di masa mendatang. Kembali lagi, itu prediksi, kesimpulan, dan seterusnya, keputusan. Itu bagaimana teknologi itu bisa memberikan ini. Dulu sekedar ya udah datanya seperti ini, saya sendiri yang membuat keputusan. Nah sekarang sistem bisa membantu untuk membuat keputusan. Ya. Lalu revolusi terhadap data itu juga seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau 2010 itu tersedia 2 zettabyte, ya. Zettabyte itu 2,70, tapi tahun 2020 itu sudah 44 zettabyte. Jadi perkembangannya sangat besar. Nah, ini menjadikan orang lalu bagaimana kita bisa memperoleh data dengan mudah dan seterusnya ya, dengan peningkatan penggunaan smartphone gitu ya, yang kita punya sensor. Ini merupakan salah satu digital yang digital artefak yang banyak sekarang digunakan nih. Jadi sekarang juga kalau kita ke tempat parkir, maksudnya yang di supermarket gitu kan sekarang pakai sensor gitu. Karena itu tuh supaya kita tidak menyentuh menyentuh alatnya itu untuk mengeluarkan kartisnya itu, tapi cukup dengan sensor. Ini kan juga perkembangan teknologi ya. Kalau itu namun yang terpenting adalah peningkatan utilitas analisis data dan respon yang otomatis terhadap keputusan berdasarkan pada analisis data.
Oke, terus next. Oh, sampai jam berapa beli? Udah habis. Aduh. Nah, saya tuh kalau kuliah itu 2,5 jam nih. Masa cuman 1 jam ini? Coba Bu Emi dulu atau Mas dulu kalau saya kuliah 2,5 jam itu full ya. Dan sambil berdiri saya jarang sekali kuliah sambil duduk itu. Saya berdiri ngurat-ngurat gitu ya. Jadi kalau 1 jam kok materinya banyak sekali ya susah. Saya kadang-kadang kalau sudah ngomong gini udah lupa waktunya gitu. Atau sudah jam 11 gitu. Jadi dalam ya akhir-akhir ini gitu data itu meledak, bukan datanya meledak ya. Perkembangan data seperti tadi sudah saya sampaikan dari dulu 2 zeta sekarang menjadi 44 zeta gitu. Jadi ya itu menggunakan kan menghasilkan apa ya? Kalau saya katakan lingkaran analisis data. Jadi artinya analisis data yang iteratif gitu ya. Dan keputusan yang kadang-kadang keputusannya juga iteratif gitu. Terus ini pengolahan data ini lagi menghasilkan keputusan ini lagi. Gitu. Jadi ya itu yang membuat organisasi itu mengevaluasi strategi dan melihat infrastruktur cloud untuk ya kalau saya kadang-kadang cloud itu seperti apa sih ya? Cloud itu apakah betul-betul di awan gitu? Kita kadang-kadang membayangkan cloud itu ada di awan, padahal ya enggak di awan juga. Ini cuma berseliweran, bisa lewat kabel, bisa lewat ini mungkin karena kita nggak melihat gitu ya, nggak melihat datanya di cloud dari seolah-olah data itu berkumpul di ini. Jadi nanti yang nangani Captain Marvel gitu ya. Karena ada Captain Marvel yang bisa terbang, Captain Marvel, Iron Man. Oh, Iron Man udah mati, ding. Apa namanya waktu terakhir mengalahkan Thanos itu Iron Man mati. Jadi ya mungkin tinggal Captain Marvel aja yang masih bisa terbang gitu. Superman, oh kok bisa nyampur antara DC sama MCU ya. Oke. Ya, jadi orang melihat apa namanya? Ya itu kalau orang kita melihat cloud itu soal ini. Tapi sebenarnya kita berbicara mengenai ya cloud itu karena kita tidak melihat ya, di mana dia berada gitu. Seolah-olah berseliweran gitu sehingga adanya di awan gitu ya. Nah, sekarang ini di dalam masa pandemi yang mudah-mudahan segera berakhir itu ya, orang mengakses teknologi digital secara online untuk bekerja, sekolah dan seterusnya gitu. Jadi dan ini ternyata mengarah pada mahasiswa itu, maaf ya teman-teman mahasiswa kok jadi malas ke kampus gitu. Ya, jadi UGM tempat saya mengajar itu sebenarnya semester setelah UTS kemarin mencanangkan untuk kuliah blended yang ada yang tapi waktu saya hari pertama itu saya datang sampai 30 menit nggak ada mahasiswa yang datang ke kelas. Terus saya buka apa namanya Google Meet karena saya pakai Google Meet. Saya tanya, ini kenapa nggak ini, saya masih di kota Pak. Terus ada yang saya sih di Jogja, cuman nggak boleh sama orang tua untuk ke kampus loh. Jadi akhirnya ya saya bilang sama wakil dekannya, maaf saya nggak bisa melanjutkan kuliah blended karena tidak ada mahasiswa yang datang gitu. Ya sudah, akhirnya kembali lagi online. Tapi nggak tahu apakah semester depan ini apakah mau diimpus mahasiswa untuk supaya datang ke kampus atau tidak. Karena selama ini masih anjuran gitu, dan masih ada kalau ini tidak boleh ini dan seterusnya gitu. Saya sendiri sebenarnya kalau melihat dari usia saya itu nggak boleh offline. Saya malah harusnya itu online gitu. Tapi saya suka offline gitu. Nah, seperti ini offline itu bisa kalau online kan saya nggak bisa gaya Pak. Tapi kalau
Kalau offline kan saya bisa gaya, ngajar sambil gaya gitu ya. Tapi kalau online di depan ini paling banter ya di papan tulis kecil di dalam, kan ngajarnya di kamar gitu. Dan komputer papan tulis. Tapi ya nggak bisa, tetap nggak bisa gaya seperti sekarang ini gitu ya. Mohon maaf Oke. Pak, Ya. waktunya. Ya, oke lah. Terus Saya manut. dimarah panitia ntar Pak. Oke, masih banyak ya Mas, ya nggak apa-apa. Tapi materinya sudah bisa disampaikan. Oke. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama karena mungkin kebiasaan ngajar 2,5 jam tanpa berhenti gitu ya. Tidak pernah. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.